Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya ya adik Rafael, Kenzo, Desvita, Icel, Mauren, Baby, dan Christian? Kakak yakin dan percaya pasti kabar kalian luar biasa. Wah, Kak Tina senang sekali loh bisa menyapa adik-adik semua walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ataupun bertemu secara langsung, tapi kakak yakin dan percaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, itu tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami rindu ya Bapa untuk bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk memuji nama-Mu dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik kita sama-sama membuat salib. Ya, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan? Mungkin papa atau mama bisa bantu adik-adik ya untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah adik-adik bisa mempersiapkan kertas A4. Kalau adik-adik tidak punya kertas A4, bisa menggunakan kertas yang ada di buku tulis atau kertas yang ada di buku gambar ya. Nah, terus yang kedua adik-adik biasa siapkan gunting, bisa siapkan lem ya, dan pulpen. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah lipat kertasnya. Nah, kertasnya dilipat, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Nah, adik-adik bisa lipat sampai habis ya. Nah, dilipat. Oke. Nah, lipat sampai rapi. Setelah itu adik-adik bisa lem bagian seperti ininya. Nah, setelah sudah dilem, kita bisa gunting. Nah, perkirakan saja ya mau diguntingnya di mana. Oke. Nah, sehingga menjadi dua seperti ini. Adik-adik, setelah menjadi dua seperti ini, kita bisa tempel. Nah, hingga membentuk salib. Ya, kita hingga tempel pakai lemnya, jangan lupa, hingga membentuk salib dan jadilah seperti ini. Oke. Selanjutnya, adik-adik bisa membuat bentuk hati. Nah, setelah adik-adik membuat bentuk hati, kakak mau nih adik-adik menuliskan Yesus sayang. Nah, tuliskan nama adik-adik di sini ya. Seperti ini kan punya Katina nih. Jadi Katina nulis Yesus sayang Katina. Nah, adik-adik bisa juga tulis nama adik-adik. Yesus sayang Rafael, Kenzo, Icel, Desvita, Baby, Mauren, ataupun Christian. Bisa juga Yesus sayang Kak Amanda. Ya kan? Nah, setelah adik-adik sudah menulisnya, nah kita bisa langsung tempelkan di salib yang adik-adik telah buat. Nah, bisa tempelkan di sini. Oke. Wah, sudah jadi deh. Ya kan? Nah, di salib ini ada tulisannya Yesus sayang Kak Tina. Oke, mudah kan adik-adik? Ya, jangan lupa dicoba dulu ya. Orang tua juga bisa bantu adik-adiknya. Baiklah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu yang akan dibawakan oleh Kak Amanda. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih, rahmat dan damai sejahtera yang terus berikan kepada kami, atas segala berkat, kekuatan dan kesehatan yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya apapun yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendapatkan kekuatan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami berbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat,
Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari nas Alkitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 53. Kita juga sudah menonton firman Tuhan melalui video tadi ya adik-adik, di mana kita dapat melihat penderitaan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus bersyukur adik-adik, dan kita boleh katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada saya. Adik-adik, Kakak Tina punya tugas nih, ada ayat hafalan dari 1 Korintus 15 ayat 3c. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena pada hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarilah kami selalu Tuhan Yesus supaya kami selalu mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib ya Bapa. Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mencintai kami Tuhan. Tuhan, ajarilah kami juga Tuhan supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik virus corona. Tuhan Yesus boleh berkati pemerintahan dan berkati tenaga medis yang terlibat langsung dalam menghadapi virus corona. Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam merawat pasien ataupun saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.